SMP 20 itu terinspirasi dari permasalahan yang kami hadapi berdasarkan survei yang dilakukan kepada guru-guru di SMP Negeri 20 Semarang. Permasalahan yang kami tanyakan banyak hal, namun ada 4 yang terdeteksi yang perlu kita angkat. Yang pertama adalah pengembangan pembelajaran itu belum masuk dalam program prioritas, sehingga di sana survei mengatakan bahwa pengembangan program pembelajaran itu masih ada 38% guru-guru menyatakan belum diprogramkan. Kemudian yang kedua, inovasi pembelajaran itu yang masih kurang. Guru-guru menyadari bahwa inovasi pembelajaran yang dilakukan selama ini masih belum maksimal. Sebanyak 31% guru-guru menyatakan belum maksimal inovasinya. Yang ketiga adalah beban administrasi pembelajaran maupun jadwal pengajaran yang begitu padatnya. Sebanyak 23% guru-guru menyadari itu, sehingga guru-guru mengakibatkan dalam pengembangan dirinya itu merasa terganggu. Kemudian urutan yang keempat, masih terdapat guru sebanyak 8% belum memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Makanya dari 4 permasalahan itu kemudian kami putar otak bersama dengan Bapak Ibu guru bagaimana kita bisa mengatasi itu semua. Maka terciptalah istilah Blangkon SMP Negeri 20 yang berasal dari kata belajar bareng komunitas di SMP Negeri 20. Kemudian dari permasalahan itu di dalam komunitas kita akan mengembangkan bagaimana meningkatkan pembelajaran itu biar maksimal. Makanya di sana meningkatkan kompetensi guru melalui komunitas belajar. Pemecahan yang kita lakukan setelah di dalam komunitas tadi terbentuk, maka kita menggunakan metode nominal group technique atau NGT. Metode NGT ini meliputi ada material, metode, manusia atau SDM-nya, kemudian lingkungan, pembiayaan maupun mesin. Di material itu ternyata setelah ditelusuri belum tersedia dokumentasi praktik baik yang dijadikan rujukan bersama. Itu dari materialnya. Kemudian untuk metodenya itu masih belum ada sistem atau mekanisme kerja komunitas belajar yang baku dan struktur. Kemudian metode yang lain adalah belum diterapkan metode peer coaching atau lesson study secara konsisten, walaupun sudah dilaksanakan tetapi belum terlaksana secara konsisten. Selanjutnya untuk SDM-nya atau manusianya itu adalah sebagian guru belum memiliki motivasi tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar. Masih ada guru-guru yang belum menyadari bahwa komunitas belajar itu begitu penting untuk pengembangan diri. Yang kedua, kesadaran reflektif guru terhadap praktek mengajar juga masih rendah. Itu dari sisi manusia SDM-nya. Kemudian lingkungannya. Untuk lingkungan di SMP Negeri 20, budaya kerja kolaboratif belum terbentuk dengan kuat, walaupun sudah terlaksana tetapi belum
menunjukkan kekuatan bahwa budaya itu terwujud di SMP Negeri 20. Kemudian kurang apresiasi terhadap inovasi. Nah ini berarti ketika ada Bapak Ibu guru melakukan inovasi itu belum diapresiasi oleh guru-guru yang lainnya. Kemudian untuk pembiayaan kegiatan pengembangan diri guru sering tergantung pada biaya pribadi atau bantuan eksternal. Berarti guru-guru SMP Negeri 20 itu begitu hebatnya. Ketika pengembangan diri itu tidak harus melulu menunggu biaya dari sekolah, tapi mau mengeluarkan biaya sendiri untuk mengembangkan kemampuannya. Kemudian untuk yang mesinnya, penggunaan platform digital kolaboratif seperti Google Classroom, Padlet atau Canva for Education juga masih rendah. Nah inilah yang diberi kotak warna merah ini adalah menjadi fokusnya. Fokus kita di dalam bagaimana komunitas belajar itu kita kolaborasikan dengan platform yang ada. Makanya kemudian muncul istilah Blangkon SMP Negeri 20. Kemudian lanjut, setelah Blangkon itu kita laksanakan dengan pelaksanaannya secara berkala, bisa 2 kali, sekali dalam 2 minggu, bisa terkadang kondisi tertentu itu bisa kita laksanakan. Maka tadi permasalahan yang semula program pengembangan guru yang belum menjadi prioritas bersama sebesar 38%, masih 38% guru menjawab itu, ternyata bisa turun menjadi menjadi 31%. Kemudian yang kedua, permasalahan kurangnya inovasi tadi, yang semula guru masih 31 menjawab belum berinovasi, ternyata bisa turun menjadi 15%. Kemudian untuk yang beban administrasi dan jadwal mengajar yang begitu padat itu menjadi kendala, yang semula dijawab 23%, ternyata tinggal 8%. Nah, asiknya dan uniknya adalah guru belum terbiasa dengan aplikasi digital, dengan adanya Blangkon SMP 20 yang semula masih ada 8% menjadi 0%. Walaupun dengan tertatih-tatih, ternyata teman-teman kawan-kawan SMP 20 bisa maju bersama. Berkat hasil sebelum dan sesudah ini, kami menyimpulkan bahwa Blangkon SMP Negeri 20 itu efektif digunakan untuk berbagi informasi pengetahuan antar guru maupun narasumber dari luar. Blangkon SMP Negeri 20, ayo kawan-kawan goyang dan mainkan Blangkon SMP 20. Dengan judul Guru dan Tuntutan Zaman. Perkenalkan, kami Guru Hidayat sebagai guru senior dan kapten, Pungki Hoirul Ashari sebagai guru TIK dan ahli IT, Uswatun Hasanah sebagai guru bahasa Indonesia dan komunikatif, Rena Ayu Trisnani sebagai guru matematika dan sabar, Nur Isti Solihah sebagai guru IPS kreatif menggunakan media, Octavian Hari Saputra sebagai wakil kepala sekolah yang bijak, Swastika Maharani sebagai narator, Yunus Nasoi Budidia sebagai penata musuh.
Di SMP Negeri 20 Semarang, para guru bekerja keras menjalankan tugasnya dan terus upaya meningkatkan kompetensi guru. Tetapi satu hal masih menjadi tantangan besar. Program pengembangan guru belum menjadi prioritas bersama. Sebagian guru fokus pada administrasi, sebagian lain sibuk mengajar, dan pelatihan hanya diikuti sebagai wujud dari program ada. Di saat yang sama, teknologi berkembang cepat, pembelajaran digital makin meningkat, inovasi pembelajaran belum rata, dan kolaborasi antar guru masih terbatas. Disinilah belajar bareng komunitas SMP Negeri 20 Semarang atau Blangkon SMP 20 hadir sebagai upaya memperkuat budaya kerja berlandaskan nilai akhlak agar peningkatan kompetensi menjadi gerakan bersama. Pagi ini di ruang guru, Bapak Ibu guru mengobrol sebelum memulai pembelajaran. Semua guru duduk sambil menyiapkan perangkat mengajar. Bu Ati tampak kesal di depan lantai. Aduh, banyak sekali tugas minggu ini. Semua harus dikumpulkan. Belum lagi membuat media pembelajaran digital. Anak-anak sekarang tuh lebih ahli dari kita. Ya udahlah, yang penting tugas beres. Betul Bari. Iya Bu, tadi saya habis masuk dari kelas. Niat saya mengasih pembelajaran UPS dengan memanfaatkan media platform. Tahu responnya anak-anak seperti apa? Saya praktekkan gitu. Allah kayak gitu doang. Saya sih jadi murid juga bisa, nggak usah diajarin lagi. Kayak gitu loh anak-anak. Ya meskipun sakit hati dikit ya Bu ya, tapi saya tetap ngajar. Buat sama saya mau menggunakan metode pembelajaran mendalam dan coding. Saya sendiri aja bingung mau mulai dari mana. Mulai dari bismillah Pak, semuanya pasti berhasil. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan media dan metode yang tepat, siswa itu justru lebih paham dengan pembelajaran kita. Media digital itu memang bagus, cuma dalam pembelajarannya kita tuh memang butuh waktu yang banyak. Misalnya nih buat Bu Ati, administrasinya katanya banyak, jadi mungkin Bu Ati kesulitan ya buat upgrade diri. Atau Bu Ati memang nggak mau upgrade diri. Kalian menjadi saya, ya? Itu saya ini anak-anak ya, zaman sekarang. Kami hanya ingin untuk berkembang seperti tadi. Di sini kita belajar. Dulu saya pernah dapat untuk bercerita tentang metode mengajar. Pak Fian, Wakil Kepala SMP Negeri 20 Semarang, masuk ke ruang guru dan melihat situasi tegang. Beliau mencoba mencari tahu permasalahan yang sedang diperdebatkan Bapak Ibu guru di dalam ruang. Halo Bapak Ibu semuanya. Ini jalan panas ini situasinya. Ada apa? Ini loh Pak, kayaknya jadi saya ini Pak. Tenang dulu ya Bu Ati. Ya, gini Pak, kita jelaskan dulu ya. Kami ini sebenarnya sedang diskusi Pak. Ya meskipun panas-panas sedikit ya Bu ya. Kita ini sedang diskusi tentang media digital di pembelajaran mendalam. Ya mungkin sebagian orang merasa sulit gitu. Berbicara tentang pembelajaran mendalam ya, memang digitalisasi ini menjadi poin penting. Tapi bukan berarti loh, apabila ada guru yang tidak bisa, itu dianggap tidak kompeten. Bisa aja itu karena belum terbiasa. Memang kalau kita mau betul ya, untuk peningkatan kompetensi di sekolah kita itu belum menjadi prioritas utama. Makanya inovasi-inovasi kita tuh masih kurang. Betul Pak, di sekolah kita mungkin hanya 50% guru yang aktif mengikuti webinar mandiri dan masih banyak lagi yang enggan mengikuti pelatihan digital. Padahal kompetensi guru itu menentukan hasil belajar siswa. Betul tidak? Nah itu Bu Rena, kalau seperti ini kasusnya kita tidak bisa kalau bergerak sendiri-sendiri. Kemarin Bapak Kepala Sekolah menginisiasi bagaimana kalau di sekolah kita itu diadakan seperti komunitas belajar itu. Nanti kita beri nama Blangkon SMP 20 Semarang. Apa itu? Ya, Blangkon itu adalah singkatan dari Belajar Bareng Komunitas SMP Negeri
20 Semarang. Nanti di dalam mobil itu kita bisa saling berbagi, saling bekerja sama. Kalau ada yang memiliki praktik baik nanti bisa di-sharingkan seperti itu. Jadi tidak hanya meningkatkan kompetensi, tapi bisa menanamkan nilai akhlak pikiran. Memang kalau kita melihat permasalahan di sekolah kita itu ada jelas, ya ada 4 tiga masalah. Yang pertama, partisipasi guru itu masih kurang. Kemudian praktik baik itu sudah ada, tetapi belum semuanya disampaikan. Kemudian beban administrasi dan pengajar kita ini juga masih terlalu berat. Dan yang terakhir untuk masalah digitalisasi ini, memang sudah ada yang bisa, tetapi banyak juga yang belum bisa. Saya pikir pembeli ini bisa menjadi satu solusi, kita bisa lebih maju. Gimana kalau kita mengadakan mobil 2 minggu sekali? Setuju deh? Setuju ya? Nah ini baru semangat Bapak Ibu yang luar biasa hebat. Baiklah, saya akan mencoba. Tapi siapa yang mau ngajarin aku bikin quiz online? Oh, tentu saya bisa Bu, saya akan mengajarimu di komil selanjutnya. Mari. Hari ini Bapak Ibu guru berkumpul di ruang guru untuk memulai pembelajaran SMP 20. Alfian akan mengajarkan website akhlak kepada Bapak Ibu guru supaya dapat dimanfaatkan dalam belajar. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Semangat siang ya. Kita akan memulai modul perdana kita hari ini. Kita akan membahas sesuatu yang akan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan di dalam kelas. Kita akan membuka website yang namanya Kahoot. Yuk langsung aja kita praktek yuk. Dibuka. Browser atau laptopnya ya ini diklik aja Kahoot. Tuh. Ini yang paling atas ya. Sini ya Pak. Oh ini masih browser lagi ya. Oke. Ini masukkan aja soalnya. Iya ya. Nah, sudah betul ini. Oke. Nah ini. Ternyata saya bisa. Ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Terima kasih teman-teman. Saya jadi merasa dihargai dan didukung loh. Ya sudah bisa ya Bapak Ibu semuanya. Ternyata sudah lah. Ini nanti bisa diterapkan di dalam kelas loh. Itu langsung praktek ya. Oke. Ya. Kalau begitu, saya pikir cukup dulu untuk mobil hari ini. Kita ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih. Selamat siang. Siang ini di Rabu kelas 7A, Bu Ati menunggu anak-anak berganti pakaian setelah pembelajaran olahraga. Bu Ati akan mengaplikasikan hasil pembelajaran baru untuk pembelajaran matematika dengan materi operasi dengan menggunakan. Sambil menunggu siswa masuk kelas, Bu Ati mendengarkan lagu favoritnya. Anak-anak kemana? Kok pada belum datang? Jadi aku dengerin musik dulu. Anaknya anak, kok betul ya? Padahal udah nunggu lama. Oh, ya ini pintu udah datang. Ayo cepat. Ayo ibu udah nunggu lama loh. Ini kalau ini. Ya siap ya kalian. Selamat siang semuanya. Gimana ini udah masuk semua ya? Oke. Kemarin ibu sudah
ajarin kalian tentang bilangan bulan ya. Kalian udah paham belum? Kayaknya sih paham Bu. Ini? Oke. Kalau kalian sudah paham, hari ini Ibu mau tes kemampuan kalian. Ya. Dengarkan dulu. Ayo apanya disiapkan? Ya, apanya dikeluarkan. Bawa apanya? Oke. Nanti Ibu akan share ya. Ibu akan memberikan game power. Nah, ini ya. Jangan lupa masukkan ya, masukkan minyak. Sudah belum? Sudah. Oke. Ya. Ayo dikerjakan. Tidak boleh ayo enak. Kerjakan sendiri ya. Nanti kalian akan lihat siapa yang paling unggul. Jadi di ruang ini siapa yang tepat dan tepat, bukan hanya kecepatan saja dalam mengerjakan. Ya, ternyata siapa yang unggul? Ismi yang unggul nih, baby ojek. Jadi terakhir ya. Karena baby sering membolos nih. Oke, nah tak terasa waktu jam habis. Anak-anak sebelum kita pulang, coba Ibu tanya dulu sama Rena itu yang main HP terus. Bagaimana pembelajaran Ibu hari ini? Hari ini menyenangkan Bu. Ternyata matematika menyenangkan ya Bu. Ya. Tidak sesuai yang kita pikirkan. Betul. Berarti besok lebih semangat lagi ya? Iya. Oke, sekarang berkemas mas karena waktu sudah habis. Jangan lupa sampahnya dibawa ya. Oke, sekarang berdoa mulai. Berdoa sama-sama. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Baby saling dulu. Saling. Setelah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pengantin berhasil, maka dilakukan sharing session mengenai dampak perubahan setelah menggunakan media digital dalam pembelajaran mendalam dan berbagi praktik baru. Saya ingin berbagi pengalaman dengan adanya COVID BSD 20 ini. Saya menjadi lebih yakin, saya menjadi lebih percaya diri dan pembelajaran telah lebih menyenangkan. Bu Ami menjadi contoh bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang bukan tidak mungkin asalkan kita memiliki tekad dan komitmen yang kuat. Inilah semangat yang ingin diwujudkan melalui Grafon SMP 20 Semarang, yaitu bekerja sama untuk membangun hubungan yang harmonis. Bapak Ibu semuanya, melalui drama pada siang hari ini, kita sudah melihat bahwa Grafon SMP Negeri 20 Semarang tidak hanya meningkatkan kompetensi bagi para guru, tetapi juga membangun budaya kerja yang berakhlak, akuntabel sesuai dengan kapasitas kita sebagai seorang guru, kompeten melalui peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, harmonis di dalam hubungan kerja, loyal terhadap instansi, adaptif terhadap perubahan zaman, dan kolaboratif bekerja sama membangun pendidikan yang berkualitas di Kota Semarang. Grafon SMP 20 Semarang bergerak bersama, maju bersama, berkarya dengan akal. Demikianlah penampilan drama dari SMP Negeri 20 Semarang. Terima kasih dan sampai jumpa. Beri tepuk tangan untuk SMP Negeri 20 Semarang.
Kini saatnya memasuki sesi komentar. Kepada Bapak Kiras dipersilahkan. Luar biasa Bapak Ibu atas penampilannya. Tepuk tangan dulu untuk SMP 20 ya, penampilan terakhir. Saya apresiasi tadi di akhir itu panjenengan tadi menyinggung berakhlak. Nah, sebenarnya kan memang tujuan sebenarnya dari budaya kerja ini adalah internalisasi budaya kerja berakhlak. Jadi saya apresiasi tadi sudah sempat disinggung juga terkait core value berakhlak. Kemudian mungkin sedikit pertanyaan nih Bapak Ibu. Tadi kan dijelaskan bahwa permasalahan dominannya adalah program pengembangan guru belum menjadi prioritas utama. Tapi berdasarkan hasil justru permasalahan itu persentase turunannya malah paling sedikit. Nah itu mungkin bisa dijelaskan mungkin apakah ada yang masih belum efektif ataukah ada yang perlu diperbaiki, monggo bisa disampaikan. Terima kasih Bapak. Memang di SMP Negeri 20 untuk pembelajaran itu sudah kita lakukan untuk perbaikan dari data atau rapor pendidikan. Memang kegiatan pembelajaran itu masih berwarna merah dan itu menjadi perlu ditingkatkan. Namun demikian ada beberapa hal yang sebenarnya itu juga menjadi prioritas, tapi ada yang harus didahulukan. Nah, dengan adanya rapor pendidikan kemudian yang masih berwarna merah dan fakta di lapangan pembelajaran juga belum terlaksana dengan maksimal, akhirnya kita mencoba untuk walaupun itu pertama bukan prioritas, pada akhirnya akan kita jadikan prioritas agar pembelajaran bisa maksimal. Gitu Bapak. Siap, maturnuwun, cukup dari saya. Baik, terima kasih Bapak Kiras atas komentar yang diberikan dan terima kasih kepada SMP Negeri 20 Semarang. Beri tepuk tangannya sebagai peserta terakhir pada sesi pertama hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara sesi 1 Lomba Budaya Kerja Jenjang SMP pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kami mohon kepada seluruh peserta untuk tetap berada di dalam ruangan, karena sesaat lagi akan langsung kita umumkan para pemenang Lomba Budaya Kerja di jenjang SMP. Dimohon Bapak Ibu guru jangan